Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wahyu Maulana. Saya dari kelas DC, basis data lanjut semester 3, tahun masuk 2021. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah database untuk sebuah sistem yang rencananya akan saya rancang untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah basis data lanjut, yang mana sistem ini bernama Sistem Informasi Antrian dan Etalase Bengkel Rizky Motor. Untuk database-nya, di sini saya menggunakan database non-relasional. Lebih tepatnya saya menggunakan MongoDB sebagai database. Dan di sini saya akan menggunakan terminal dari VS Code untuk melakukan pengelolaan dari database MongoDB yang akan saya rancang. Kita klik aja terminal, kemudian new terminal, dan kita ketikkan mongo, kemudian enter. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan database baru. Caranya adalah kita cukup ketikkan perintah use spasi nama database kita. Di sini nama database saya sebagai berikut, bengkel 1125. Kemudian kita ketik enter, maka kita akan membuat sebuah database baru, dan secara otomatis kita telah mengaktifkan database tersebut atau kita telah menggunakannya. Untuk mengeceknya, kita bisa lihat dari tulisan switched atau beralih ke DB bengkel 1125, karena secara default biasanya akan berada pada DB bernama test. Dan dalam database tentunya kita memerlukan tempat-tempat tertentu untuk memasukkan data-data yang ingin kita simpan. Jadi kita tidak, tentunya teman-teman tahu semua, kita tidak sekedar mencampur adukan semua data dalam satu database. Kita perlu mengelompok-kelompokkannya ke dalam beberapa bagian. Dalam relational database mungkin teman-teman sudah sering mendengar dengan istilah tabel. Sedangkan di MongoDB ini kita menyebutnya dengan istilah collection. Dan kita akan membuat beberapa collection untuk database ini. Saya sudah menyiapkan kira-kira ada 5 collection, yaitu ada pengelola, pelanggan, antrean, service, serta barang. Untuk membuat sebuah collection, kita cukup ketikkan perintah db titik create collection, kemudian kurung buka, kemudian nanti akan kita tutup dengan kurung tutup. Dan yang perlu diingat adalah dalam MongoDB ini kebanyakan menggunakan camel case. Selanjutnya kita isikan nama collection kita, yaitu pengelola sebagai collection pertama kita, dan kita tutup, dan kita buat collection selanjutnya. Kita enter, kita buat collection berikutnya, yaitu service, kemudian ada collection lagi yaitu collection antrean, collection barang, dan ya teman-teman semua, saya telah membuat beberapa collection, yang mana dalam collection ini nantinya akan kita isi dengan suatu kumpulan data yang dalam MongoDB ini kita sebut sebagai dokumen. Dan dokumen itu ciri-cirinya adalah diapit dengan kurung kurawal. Misalnya dokumen tentang ID, nama, email, dan password seseorang. Di sini akan saya contohkan saja langsung. Mungkin di bagian pengelola kita ketikkan perintah db titik nama dari collection tersebut, yaitu pengelola, dan titik insert, kemudian kurung buka. Apa yang ingin kita masukkan? Kita ingin memasukkan sebuah dokumen, maka kita buka dengan kurung kurawal. Karena ingat teman-teman, dokumen dibuka dengan tutup kurawal dan ditutup dengan tutup kurung kurawal. Kemudian kita enter, dan kita isikan data yang kita perlukan. Mengenai ID, di sini saya menggunakan ID default. Jadi MongoDB telah
secara default men-setting ID-nya secara otomatis, jadi tidak perlu kita isikan. Di sini langsung aja kita data yang pertama yaitu nama, titik 2 kita update dengan string atau petik 1 ataupun petik 2. Kemudian kita isikan namanya siapa. Kita buat permisalan saja. Kemudian setiap data ini kita pisahkan dengan tanda koma. Kemudian data berikutnya yaitu email dan password. Koma, password, oke. Setelah teman-teman selesai mengisikan datanya, kemudian jangan lupa untuk menutupnya dengan kurung kurawal, dan kita tutup insert ini dengan kurung tutup. Kemudian tinggal kita enter, maka akan tampil write result and inserted one. Di sini kita telah berhasil menginsert atau memasukkan satu dokumen ke dalam collection yang bernama pengelola itu. Nah, kemudian mungkin kita ingin melihat bagaimana sih isi atau kondisi dokumen saat itu, atau kita ingin mengecek isi dari dokumennya. Kita cukup ketikkan perintah db titik find titik find kurung buka kurung tutup, kemudian kita enter. Oh maaf teman-teman, kita harus mengetikkan db kemudian nama collection tersebut yaitu pengelola, baru kita ketikkan perintah find, kemudian kita enter. Nah, tapi ada cara lain lagi di mana kita akan menambahkan pretty yang mana akan menjadikan tampilannya jadi lebih rapi. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan terlihat lebih rapi dan lebih enak dilihat. Di sini saya akan kembali memasukkan dokumen baru ke dalam collection yang lain yaitu collection pelanggan. Di sini cukup ketikkan perintah db titik pelanggan titik insert many. Kenapa? Karena di sini saya akan memasukkan lebih dari satu dokumen dalam waktu yang bersamaan. Walaupun sebenarnya kita bisa menggunakan insert biasa tanpa menyertakan kata many, namun di sini saya lebih menggunakan kata ini biar bisa terlihat bahwa kita sedang menginsert lebih dari satu dokumen dalam waktu yang bersamaan. Kemudian seperti biasa kurung buka, dan karena kita akan memasukkan lebih dari satu dokumen, maka kita harus memasukkan kumpulan dokumen itu dalam satu buah array atau list. Maka kita buka array tersebut dengan kurung siku buka. Lalu seperti biasa dokumen diawali dengan kurawal. Dan pelanggan ini memiliki data berupa nama. Misalkan namanya Daniel atau Firman misalkan. Kemudian memiliki nomor telepon, dan ada alamat, di mana alamat ini merupakan sebuah dokumen yang nested atau nested dokumen. Jadi ada dokumen di dalam dokumen. Caranya cukup kita buka kembali dokumen baru dengan kurung kurawal buka, lalu kita ganti baris. Walaupun sebenarnya kita tidak diharuskan ganti baris, namun biar atau agar terlihat lebih rapi aja. Di sini alamat terdiri dari data desa, kemudian ada kecamatan dan juga kota. Jangan lupa untuk menutup dokumen dengan kurawal, dan kita tutup dokumen utama kita dengan kurawal. Selanjutnya kita akan memasukkan dokumen berikutnya. Jadi ini adalah satu buah dokumen
untuk seseorang bernama Firman. Kemudian kita akan memasukkan dokumen berikutnya. Kita cukup tambahkan koma, lalu kita enter, dan kita ketikkan kembali kurung kurawal buka sebagai pembuka dokumen kedua. Lalu kita tutup, dan kita tutup dokumen utama dari dokumen kedua. Selanjutnya kita enter. Tapi ada yang kurang teman-teman, karena ini adalah sebuah list atau sebuah dokumen-dokumen dalam array. Kita juga tutup array tersebut dengan array penutup. Lalu kita tutup kembali metode insert many dengan kurung tutup ini. Lalu kita ketik enter. Nah, berarti di sini kita telah berhasil membuat dua dokumen tersebut secara bersamaan kita masukkan dalam collection pelanggan. Nah, kita akan melihatnya dengan cara mengetikkan perintah db.pelanggan.find kurung buka kurung tutup dan kemudian enter. Jika kurang rapi, kita bisa menambahkan pretty agar hasilnya bisa lebih enak dilihat. Kemudian kita enter. Nah, di sini lebih terlihat jelas. Kita telah berhasil memasukkan dua dokumen sekaligus. Selanjutnya teman-teman, misalkan kita ingin melakukan update dari sebuah data dalam dokumen. Misalkan di sini seseorang yang bernama Amel ini ternyata dia tidak berasal dari desa Selagi. Saya akan coba merubahnya. Jadi kita telah masuk pada sesi update. Kita klik kita ketikkan perintah db titik nama collection itu pelanggan, kemudian titik update, lalu kurung buka. Dan untuk mengupdate, di sini terdapat parameter yang pertama, yaitu sebagai acuan kita, data mana sih yang akan kita ubah. Kemudian yang kedua adalah kita merubah data itu menjadi seperti apa. Yang pertama, kita isikan acuannya. Misalkan kita kan nanti kan Amel, maka kita berikan nama titik dan Amel. Kita isikan sama persis, maka ia akan mengacu pada data yang bernama Amel tersebut. Selanjutnya kita akan merubah desanya. Misalkan dia berasal dari desa Suawal. Kita ketikkan perintah $set dan titik 2, lalu kita update dalam kurawal. Dan di sini karena desa merupakan sebagai nested dokumen atau terletak dokumen di dalam dokumen, maka kita mengetikkannya seperti ini, diupdate dengan petik 2 atau petik 1 alamat titik desa, baru setelahnya kita titik 2. Kita akan merubah desanya menjadi desa apa. Di sini kita rubah jadi Suwawal misalkan ya. Nah, kenapa sih harus ada set di sini? Jadi set ini berfungsi agar data itu ketika kita merubah atau mengupdate data tersebut dan yang kita ingin ubah hanya data desa saja, maka kita tambahkan perintah set agar tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi dokumen atau tidak mempengaruhi data yang lain dalam satu dokumen tersebut. Kemudian ketika tutup lalu enter, dan kita akan mengecek kembali teman-teman db.find kurung buka kurung tutup db.pelanggan find pretty, dan kita akan mengecek kembali. Oke, ternyata datanya sudah berhasil kita rubah menjadi Suwawal. Jadi yang tadinya Selagi ini sudah berubah menjadi desa Suwawal, teman-teman. Berikutnya saya akan mencoba update lagi, tapi kali ini di sini kita akan melakukan update lebih dari satu dokumen. Jadi di sini ada dua dokumen dalam collection pelanggan, yaitu Firman dan juga Amel. Di sini masih terdapat desa, kecamatan, dan kota. Sedangkan saya ingin menambahkan satu lagi, yaitu provinsi misalkan.
Namun bayangkan jika terdapat begitu banyak data dan kita ingin mengupdate keseluruhannya, maka untuk mempercepat waktu kita bisa menggunakan perintah update many. Jadi seperti ini, db titik nama collection yang kita ingin atur atau update, kemudian db titik pelanggan, kemudian update many kurung buka kurung tutup. Kemudian jadi sistematikanya seperti ini ya. Ada dua parameter. Yang pertama adalah acuan kita, dokumen seperti apa yang akan kita ubah. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita mengubah dokumen tersebut atau kita mengubah isi dari collection tersebut. Namun di sini saya sangat menyarankan untuk kita menggunakan openingnya terlebih dahulu, dikarenakan kita masih menggunakan terminal ya. Jadi db titik pelanggan titik update titik many, kemudian acuannya kita enter dulu, tidak apa-apa. Acuannya adalah kita cari di mana kesamaan di antara lebih dari satu dokumen tersebut. Di sini terlihat bahwa kesamaannya adalah pada data kota Jepara. Maka kita bisa menjadikan itu sebagai acuan. Kita ketikkan saja alamat titik kota Jepara itu sebagai acuannya. Kemudian koma, kita ingin merubah datanya seperti apa. Ingat teman-teman, kita menggunakan set dollar set, setelahnya kita titik 2 lalu dibuka lagi dengan kurawal. Kita akan menambahkan sebuah data baru, yaitu provinsi titik 2 Jawa Tengah. Dan kita tutup teman-teman, lalu kita tutup set, setelahnya kita tutup update menu-nya, lalu kita enter. Dan mari kita coba teman-teman, kita cek di db titik pelanggan titik find lalu pretty, apakah berhasil, lalu kita enter. Oke teman-teman, jadi ternyata tadi ada kesalahan, yaitu dimana seharusnya kita memasukkannya ke dalam nested dokumen, dan kita bisa menghapusnya. Jadi sekaligus kita belajar bagaimana sih cara kita menghapus apabila terjadi kesalahan seperti ini. Kita bisa mencoba menggunakan perintah unset. Jika tadi kita menggunakan set, maka sekarang kita menggunakan sebaliknya, yaitu unset. db titik pelanggan, lalu pastikan semuanya sudah tertutup, lalu kita tutup update menu-nya, lalu kita enter. Dan apakah berhasil? db titik pelanggan titik find kurung buka kurung tutup titik pretty kurung buka kurung tutup, lalu kita enter. Sebentar teman-teman, sepertinya ada kesalahan. Oke teman-teman, jadi di sini terdapat kesalahan penulisan ya, jadi harus berhati-hati. Ternyata terdapat beberapa kesalahan tulisan, di mana seharusnya di sini provinsi ya teman-teman, provinsi. Kemudian kita enter dan kita cek lagi apakah sudah dapat berubah. Oke, jadi kita tetap harus berhati-hati ketika menulis. Kita perhatikan apakah penulisan kita sudah benar. Di sini terbukti bahwa tadi ternyata ada kesalahan dalam penulisan. Nah teman-teman, ketika tadi kita sudah mencoba beberapa metode dari create, read, dan update, sekarang kita akan mencoba metode yaitu delete, dimana kita akan menghapus sebuah dokumen atau mungkin sebuah data dari collection. Dan tadi saya telah membuat data-data baru dalam collection pelanggan. Di sini ada beberapa data, ada dari Arden, Rina, Fahmi, dan ini data yang awal tadi. Kemudian untuk melakukan delete cukup kita ketikkan seperti ini, db titik pelanggan atau nama collection, kemudian delete ini terbagi dari
terbagi jadi dua teman-teman, ada delete one dan juga delete many. Ketika kita hanya ingin menghapus satu saja, kita pilih delete one, kemudian kurung buka kurung tutup, kurawal apa yang ingin kita hapus, kita cari acuannya. Kita ingin menghapus suatu data yang bernama Fahmi misalkan, anggaplah ada kesalahan penulisan atau sebagainya. Kita ketik saja nama, kemudian kita sesuaikan sesuai datanya, kemudian kita enter, maka datanya sudah terhapus dan kita bisa mengeceknya. Ya, jadi data dari Fahmi tadi sudah terhapus teman-teman dengan melakukan delete one. Kemudian untuk delete many, kita akan mencobanya. Kita cari acuannya, kita cari mana yang sama di antara beberapa data ini, dan di sini kita bisa lihat Kecamatan Bangsri dan sama-sama Kecamatan Bangsri. Anggaplah kita ingin menghapus dua data ini, maka kita cukup tuliskan acuan yang sama. Dan karena ini berada pada nested dictionary, nested dokumen, maka kita harus menuliskannya secara lengkap, diapit oleh tanda petik 1 atau petik 2. Seperti ini, alamat, titik, kemudian Kecamatan Bangsri, dan kemudian kita enter. Di sini tertulis delete count 2, artinya kita telah menghapus sebanyak 2 data atau 2 dokumen. Kita bisa cek lagi ya. Benar teman-teman, di sini data yang tersisa adalah tinggal data dari Firman. Artinya kita telah melakukan penghapusan 2 dokumen ini sekaligus dengan menggunakan Kecamatan Bangsri ini sebagai acuannya. Dan kira-kira itulah metode dari create, read, update, dan juga delete dalam database kali ini. Nah, kemudian jika kita ingin menghapus sebuah collection ataupun sebuah database, kita bisa menggunakan perintah drop. Misalkan di sini saya ingin membuat sebuah database baru, maka kita buat use, kemudian db baru misalkan, lalu kita enter, maka kita membuat sebuah database baru. Untuk memastikan, kita lihat dengan show dbs, maka disinilah database baru kita tadi. Selanjutnya kita ingin menghapusnya, maka karena kita sudah berada pada database ini, kita sudah mengaktifkan database ini, kita ketikkan perintah db titik drop database, kemudian enter, maka database tersebut sudah terhapus. Oke teman-teman, dan kita akan kembali masuk ke dalam bengkel. Kita akan melihat ada collection apa saja. Ya, ini collection yang telah kita buat tadi, dan kita akan mencoba untuk membuat sebuah collection baru, lalu kita akan menghapusnya. Kita buat aja db titik create collection, dia nama collectionnya baru, lalu kita buat, lalu kita cek lagi show collection. Di sini collection baru kita sudah tampil dan kita akan menghapusnya. db titik baru titik drop kurung buka tutup, enter. Ketika true berarti kita telah berhasil menghapusnya. Di sini sudah hilang teman-teman. Ya, kira-kira itulah metode delete dalam MongoDB yang mungkin cukup singkat dan tidak terlalu detail. Nah, sejak awal tadi kita mungkin dalam metode menggunakan read atau metode read, kita hanya menggunakan find secara umum. Jadi semua datanya itu tampil, walaupun kita mungkin hanya membutuhkan data tertentu saja. Jadi kita sebenarnya bisa menampilkan data tertentu dengan memberikan parameter dalam metode atau fungsi atau perintah find tersebut.
Jadi kita ketikkan seperti ini teman-teman, db titik nama collection, kemudian find. Kemudian dalam find ini kita isikan terlebih dahulu sebuah parameter. Maksud saya kita isikan dua parameter. Dan parameter yang pertama ini jika kita kosongkan seperti ini, maka artinya kita akan mengambilkan seluruh data atau seluruh dokumen yang ada di collection pelanggan, seluruh data atau dokumen yang ada di collection pelanggan. Kemudian apa sih yang akan kita tampilkan, kita tulis pada parameter kedua ini. Misalkan saya hanya ingin menampilkan nama dan juga alamat desa. Tapi teman-teman, untuk ID kita harus secara default, ketika kita tidak ingin menampilkan, kita harus menuliskannya seperti ini, ID kemudian 0. Lalu kita ingin menampilkan nama, kita isikan nama dengan nilai 1. Selanjutnya adalah alamat desa. Alamat titik desa, kita berikan nilai 1. Kemudian kita enter. Maka akan muncul seluruh data yang mana berada dalam collection pelanggan, dan kita hanya memunculkan bagian nama serta bagian alamat desanya saja. Dan metode berikutnya lagi, ketika kita ingin menampilkan beberapa data, misalkan ada beberapa data dari satu desa yang sama, kita bisa tampilkan dengan cara seperti ini, db titik pelanggan kemudian titik find. Di dalam find ini kita isikan sebuah parameter atau acuan. Misalkan kita isikan alamat titik kecamatan, kecamatannya adalah Pakis Aji. Kemudian jangan lupa kita preti biar rapi, tadi ada lupa kita belum akan preti, enter. Maka akan apabila terdapat banyak sekali data yang mana mengandung kecamatan Pakis Aji, akan muncul semua teman-teman, begitu kira-kira. Dan kurang lebih itulah metode CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Sederhana dalam database yang saya buat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.